Penasaran deh, kalian tuh pakai setting spray di waktu kapan aja sih? Kalau aku seringnya di 2 step saat makeup. Pertama, waktu all cream product sudah selesai, aku lock pakai setting spray. Tapi cuma mau pakai yang sprayernya kalem dan gak ninggalin residu buliran. Jadi gak ngerusak makeup. Nah, yang ini tuh micro pressure guys, jadi lembut banget. Nah, step kedua, after all powder makeup is done, spraynya tuh jangan takut-takut ya sampai basah aja kayak gini. Tenang guys, ini tuh ada rose water dan hyaluronic acid. Bukan tipe setting spray yang kering sampai narik muka gitu loh. Ini waktu udah nyerap semuanya, aku cobain usap-usap pakai cooling wrap. Coba tes dia tuh tahan gak sih? Ternyata hampir gak ada dong. Juga aku makeup check, hilang di bagian kacamata dan juga hidung. Karena aku lagi flu tapi sisanya aman banget. Di Premi, packagingnya elegan banget ya. Matte black gitu. Yang hitam ini hasilnya matte, tapi mereka juga ada yang dewy. Thank you for watching. Ini udah menggantikan base makeup and complexion products aku around like 3 months. Bikin kita as if pakai bedak. Hari ke-11 of honestly reviewing local skincare brand. Kali ini dari Jarte yang produk mereka Block It Out Daily Insta Bright Sunscreen with SPF 50++++. Aku personally adalah tim yang paling males pakai makeup kalau keluar rumah, tapi tetap mau kelihatannya fresh, nggak kusam, jadi nggak malu-maluin. And honestly aku cinta mati ya sama produk ini. Aku tuh selalu akalinnya pakai tone up sunscreen. It really works wonder dan bener-bener life changing banget. Biasanya aku pakai 2 ruas jari aja. Itu ada instant tone up effectnya yang bikin kita as if pakai bedak. Instant tone up effectnya ini sama sekali nggak bikin lebay atau abu-abu dan gak ninggalin white cast at all. Bener natural deh, pokoknya fresh kayak look abis mandi yang kalian mau. Wajah aku yang cukup sensitif, ini ingredientsnya super clean. Dia main ingredientsnya itu adalah kakadu plum, ada 5% centella asiatica juga. That's why setiap kali jerawatan tuh pakai ini selalu cocok dan gak pernah bikin jerawat tuh makin parah atau makin meradang, malah bikin jerawatnya jadi lebih tenang, lebih adem. Kulit aku yang normal to dry, meskipun ini teksturnya ringan, cepat meresap, tapi dia tuh juga cukup melembabkan karena ada triple hyaluronic acid. Jujur aku udah coba produk ini di berbagai kondisi kulit yang berbeda-beda, pas lagi mulus, pas lagi jerawatan, or even after treatment yang downtime-nya tuh parah, kayak rejuran, laser. Kalau kalian belum coba produk ini produk yang menurut aku harus banget masuk ke keranjang dan skincare kit kamu, karena produk ini bakal sangat membantu di berbagai situasi dan kondisi kulit kalian, yang mana kalian harus tetap wajib pakai sunscreen setiap hari guys. So far, belum ada nih brand lokal yang menggantikan ini. Ini selalu ada di keranjang dan skincare kit aku. Satu produk skincare yang wajib dipakai umur 20 tahun, tapi aku sendiri tuh masih maju mundur, retinol. Retinol bisa bikin beruntusan, tapi kalau kalian cara pakainya bener, bisa bikin kulit jadi kayak gini. Aku sendiri tuh udah nyobain retinol, tapi yang ada kulit aku malah iritasi. Mungkin karena presentase retinolnya tinggi. Dan yang lagi aku pakai ini, presentasinya tuh cuma 0,1%, jadi aman banget dipakai buat pemula. Yang udah aku rasain setelah rutin pakai retinol ini tuh, pori-pori tuh jadi tersamarkan, terus jerawat juga cepet sembuhnya. Aku pakai retinol ampulnya dari Avoskin, dan ini dia step terpenting yang gak boleh kalian skip kalau habis pakai retinol. Pakai moisturizer yang ada kandungan hyaluronic acid plus ceramide. Ini tuh bukan tipe moisturizer yang lembabnya tuh cuma pas dioles saja, tapi dia tuh bener-bener bisa ngunci kelembapan di kulit aku yang super kering ini. Dan sekarang kalian bisa lihat tuh, ini setelah pakai retinol di layer sama moisturizer. So buat kalian yang punya kulit sensitif ataupun berjerawat, pengen pakai retinol tapi masih takut, mending buruan cobain base combo ini. Akhirnya gue nemuin maskara yang bisa dibikin jadi 3 looks. Gila, ini 2 maskara yang sama loh, padahal looksnya beda banget. Sekarang brand lokal tuh keren-keren banget ya. Ini maskara barunya Lux Crime, Extreme Lengthening Mascara. Dari packagingnya aja dia tuh kayak udah beda sendiri gitu. Kita lihat aplikatornya. Oh, lihat dia bristles tuh padet-padet gitu. Harusnya ini bagus biar bikin bulu matanya tuh nggak clumpy walaupun kita layer gitu loh. So let's see, ini di layer pertama. Tipe maskaranya yang ada fibers, jadi dia manjangin bulu mata, tapi dia nggak berat gitu loh. Jadi bulu matanya masih bisa naik gitu. Ini gue pakai tanpa eyelash curler. Ini pemakaian 1 layer. Manjangin bulu mata banget, persis kayak namanya. Gue suka bentuk aplikatornya tuh pas kayak bentuk mata, jadi somehow makanya lebih gampang. So here's one layer. Gue suka dia bukan yang terlalu volumizing, tapi emang fokus di manjangin bulu mata. Next gue tambahin ke second layer. Oh, ternyata masih bisa lebih manjangin lagi. And no, dia nggak bikin clumpy. Ini hasilnya for second layer and probably my favorite look. For the next look, gue pengen kelihatan kayak pakai bulu mata palsu. Padahal ya sebenarnya cuma maskara doang. Yang kirim 4 layer buat dapetin this dramatic look. Walaupun udah gue pakai 4 layer, tapi bulu mata gue tuh masih keangkat karena dia maskaranya enteng. Gue nggak nyangka ada maskara lokal yang hasil manjangin itu bisa secakep ini loh. Ketahanannya mantep. Ini gue udah pakai seharian, makeup gue juga udah berminyak, tapi gue usap-usap dia nggak smudge. Penasaran, gue tes semprotin pakai air dan ini ternyata waterproof, bisa enteng loh maskaranya. Keren ya? Lihat nggak?
nggak ada yang smudge sedikit pun, mantep banget. Buat yang mau coba udah gue taruh di keranjang kuning, ini beneran keren banget. Kalau lo punya undertone sama skin tone yang sama kayak gue, lebih ke fair and cool undertone, gue sih yang paling match banget untuk Wardah Color Fit Cushion itu tuh yang 11C Pink Fair. Gue pakai Wardah Color Fit yang Perfect Glow Cushion. Sebenarnya ini paling direkomendasikan buat kulitnya kering, tapi kita coba di kulitnya oily ya. Kali dia langsung banyak banget. Oh, masih match banget. I see. Ini menurut gue juga agak challenging ya, karena sekarang posisi gue lagi di Medan dan lo tau sendiri Medan tuh panas banget, wah. Tapi tetap ini challenging buat kulit gue yang lebih tipikal oily skin. Tapi gue suka segi shadesnya tuh ya, match banget di kulit gue tuh. Ini gue udah blend ke seluruh muka gue perfectly dan gue bisa melihat kayak dibilang glowy yang becek banget gitu, enggak. Ini menurut gue pas banget buat combination skin aja masih bisa. So far ya, dia itu bisa gue perhatiin sih di sini dia medium coverage. Surprisingly juga dia tuh bukan tipikal glowy yang becek gitu. Jadi gak ada feel oilnya sama sekali. Bahkan menurut gue ini kulit kombinasi ini masih possible banget untuk pakai cushion ini. Jadi sebenarnya total yang gue pakai ini kurang lebih selama 12 jam. Tapi lu lihat dong, minim oksidasi, nggak bikinnya kayak oily becek banget. Enak banget dipakai seharian. Padahal gue pakai yang glow dan Medan panas sekali. Apakah lulus tes oily approve? Yes it is. Jadi wajib coba. Yang bela-belain nabung untuk treatment karena skincare gak ada yang mempan, I think this video is for you. Di bulan ini kulitku tuh lagi on off jerawatan dan 2 minggu belakangan aku lagi mencoba si serum ini yang klaimnya tuh kayak habis treatment di klinik. Cukup menarik karena kulitku lagi banyak banget imperfections, bekas jerawat, tekstur juga geradakan. So far yang aku notice, meskipun ini lagi ada bekas jerawat baru ya karena habis breakout, tapi bekas jerawat yang bagian sini yang tadinya tuh super parah, tapi sekarang udah hampir mudar gitu loh. Tekstur kulitnya berasa jauh lebih halus, plumpy, terus overall looknya tuh kayak muka cerah aja gitu. Bekas-bekas jerawat yang kayak gini emang berasa pelan-pelan mudar karena bekas jerawat yang kalian lihat sekarang kayak gini beberapa hari sebelumnya bentukannya tuh masih kayak gini. FYI, ini serum barunya Wardah yang Radiant Resurfacing Serum. Si serum ini tuh gabungan dari Liposome Retinol plus Cysteamine. Jadi buat yang belum tahu, retinol itu turunan vitamin A yang 11 kali lebih ampuh dari retinol. Nah, kalau Cysteamine itu brightening ingredients yang udah clinically proven sebagai alternatif hidroquinone yang udah viral di luar negeri. That's why nampol untuk masalah hiperpigmentasi. Dan salah satu poin plusnya lagi, ini ada kandungan methoxside. Jadi meskipun ini serum retinol, nggak takut kulit jadi merah-merah atau iritasi. Yang udah pakai retinol dan berasa kulit gitu-gitu aja, udah boleh deh upgrade ke retinol serum ini karena dia ada combo brightening ingredientsnya juga, jadi lebih powerful dan nampol di kulit. Facial wash Acne Way bikin perjing nggak kak? Enggak. Terus aman nggak kak buat kulit yang berjerawat? Aman banget. Lihat nih, muka aku yang tadinya jerawatan, close komedo, beruntusan bisa sembuh total kayak gini cuman gara-gara pakai facial wash ini. Bahkan kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif bisa banget pakai ini, aman banget. Dia tuh tipe facial wash yang emang semua orang tuh bisa pakai. Lihat ini feelsnya nggak bikin kering ketarik sama sekali, makanya itu masih aman banget buat kulit kering. Ini anak sekolah yang jerawatan siapapun itulah nih, wajib banget nih kalau jerawatan pakai facial wash ini. Kalau cocok aku jamin banget jerawat, beruntusan, close komedo kalian tuh pada hempas. Udah non SLS loh ini, terus juga dia tuh 100 ml cuman di 30 ribuan doang. Murah banget kan? Jerawat lu pada nggak sembuh-sembuh nih. Pakai facial wash Acne Way ini, cobain sekarang. Jangan pernah lakuin ini kalau nggak mau jerawat kalian tuh membaik. Jadi dulu tuh aku pernah ngalamin jerawat hormon yang meradang banget. Sampai aku coba berbagai macam skincare, tapi rasanya itu aja nggak cukup. Dan ingat banget waktu itu akhirnya aku iseng cobain suplemen ini. Ternyata cocok. Nah, ini video yang pernah aku upload waktu aku konsumsi suplemennya. Jadi sampai sekarang aku tuh masih suka konsumsi suplemen ini. Nah, kemarin jerawat hormon aku tuh meradang lagi. Tapi karena kemarin beneran ngasal banget makannya, jerawat dan kemerahan aku tuh lumayan parah. Akhirnya aku cobain lagi produk ini. Dan hasilnya selalu nggak mengecewakan. Jadi kalau lagi jerawatan, kulit aku tuh nggak cuma aku perbaikin dari dalam, tapi juga dari luar. Buat kalian aku bakal kasih tahu aturan minumnya tuh gimana. Nah, ini strip kosong aku kemarin, dan aku masih ada lagi stoknya. Jadi kalau kalian lagi jerawatan, ini tuh aturan minumnya 2 kali 1 kapsul sehari. Kalau mau jerawatnya tuh cepet reda ya harus rutin minumnya. Banyak yang masih ragu minum suplemen kayak gini karena takut bahaya buat kesehatan. Kalian tuh nggak perlu takut karena suplemen ini tuh aman ya. Dia udah BPOM dan udah halal juga. Suplemen ini tuh nggak bikin ketergantungan. Jadi yang masih bergelut dengan masalah jerawatnya padahal udah coba berbagai macam skincare, mungkin kalian butuh konsumsi suplemen juga. Makeup remover sepowerful ini plus cepet banget buat ngapus makeup dan gak perlu effort. Ini tuh bener-bener kayak easy banget dan wanginya tuh berasa kayak lagi dipakai, bener-bener relax banget gitu loh. Ini produk dari Bio Beauty Lab, Luxurious Relaxing Cleansing Oil. Ngebersihinnya itu cukup pakai 1 tangan aja dan hanya sekali swipe. By the way, punya aku ini udah mau habis dan kayaknya aku harus nyetok lagi sih. Dan cleansing oil ini tuh formulanya semacam all-in-one double cleansing. Jadi kalau makeupnya udah bersih, tinggal dikasih sedikit air. Nah, nanti cleansing oil itu akan ke emulsify sendiri. Setelah ke emulsify,
Beautify dia tuh kayak face wash gitu. After pemakaian gak bikin muka ketarik dan juga berminyak. Kayak bener-bener lembab aja gitu loh. Lihat deh, wajahku tuh tetap lembab dan juga pelampi. Paling gak pakai facial wash kan. Dan semenjak pakai cleansing oil ini, komedo aku tuh satu persatu bener-bener angkat semua dan jadi bersih banget, lihat deh. Dan ini setelah dibilas kalian bisa lihat sendiri, super bersih, lembab dan juga pelampi. Kayaknya kalian wajib cobain sih dan gak perlu pakai kapas lagi. Jujur aku pengguna dua moisturizer ini. This one is my go to daily. Tapi kalau yang ini pas kulit aku lagi sensitif nih, lagi breakout, mungkin karena mau datang bulan. Udah cukup lama pakai Skintific biru ini karena dia ringan buat daily. Belakangan ini serius deh, kulit aku itu lagi acting up, jadi gampang merah. Ini ada jerawat hormon juga dan lagi beralih sebentar ke sini di Skintific Sensitive Moist. Yang biru ini kan dia lebih ringan ya teksturnya, lebih airy gitu. Nah kalau yang sensitive moisturizer ini teksturnya lebih rich, terus ingredientsnya lebih kompleks, makanya dia lebih intensif buat di prepare. Pokoknya kalau kulit itu lagi rewel kayak aku sekarang, pakai ini bisa bantu buat pulihin kondisi kulit lebih cepat. Pas kulit aku lagi gampang banget merah, ini udah mendingan. Aku full pakai sensitive moist ini and it literally calm everything down. Itu nggak perih, nggak makin bikin iritasi, malah bikin muka itu lebih tenang. So kalau kulit kalian itu lagi butuh extra care, go for this karena ini bantu recovery-nya lebih cepat. Kalau kulit kamu lebih stabil, pakai yang biru aja. Ini perfect for daily use.